Halo, kita berjumpa lagi saat ini dengan Nicholas di channel Jurnal Catra. Ya, kemarin kita membahas tentang bagaimana cash flow di sebuah perusahaan untuk bisa survive di pandemi, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas tips tentang bagaimana membangun sebuah tim, ya kan? Berbicara tentang tim mungkin suatu hal yang sudah sangat banyak sekali yang membahasnya. Ada ribuan tulisan, video, jurnal, ya kan, yang membahas tentang tim. Tapi kenapa sih orang masih menulis atau membahas tentang tim? Mengapa tim itu menjadi begitu penting, ya kan, untuk dibahas? Dalam teori organisasi modern, tim merupakan roda penggerak organisasi atau perusahaan, ya kan? Bayangkan jika sebuah mobil, ya kan, roda, mesin ataupun bagian-bagian lainnya bergerak sendiri-sendiri. Apakah mobil tersebut bisa menjalankan fungsinya sebagai alat penggerak? Ya kan? Tentu saja tidak, ya kan? Karena semua bergerak sendiri-sendiri. Apa yang terjadi? Ya, jadi benda mati yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada fungsinya. Atau ada 22 orang masuk ke dalam lapangan sepak bola, ya kan? Kemudian mereka tidak tahu mau ngapain, dikasih sebuah bola. Yang terjadi apa? Kacau pasti kan, lucu pasti kan. Atau misalkan begini deh, mereka kita kasih tahu, ya kamu harus bermain bola dibagi menjadi dua, ya kan, 11-11, ya kan. Targetnya jelas, ya kan. Kamu harus masukkan bola dalam gawang. Tetapi kita tidak beri aturan, ya kan. Kita tidak berikan target, ya kan. Kemudian mereka juga tidak kita latih, tidak ada komunikasinya, tidak ada proses pembentukannya. Apa yang terjadi? 22 orang kan rebutan bola secara konyol, ya kan. Semua bisa lari ke sana kemarin, tidak ada pengorganisasiannya, tidak ada yang namanya tim yang berjalan di situ. Nah, apakah itu juga terjadi di organisasi atau perusahaan Anda? Ada di tempat yang sama, waktu yang sama, ya kan? Tapi tujuannya mungkin nggak jelas, ya kan? Nah, apa yang terjadi di perusahaan? Ya kan? Kadang-kadang ada konflik yang nggak selesai, ada target yang nggak tercapai, ya kan? Adanya konflik, ada komplain dari customer, ya kan? Atau mungkin suasana kerja yang kurang menyenangkan, ya kan, satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, satu cerita lagi nih. Ada beberapa perusahaan yang saya temui, ya. Jumlah karyawannya mungkin sudah puluhan, mungkin sudah ratusan. Omsetnya mungkin bahkan sudah miliaran. Tapi mengalami hal yang sama, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya kan? Kenapa sebetulnya yang terjadi? Apakah dia tidak punya target? Apakah dia tidak bisa mengelola people-nya di dalam organisasinya? Atau apa? Ya kan? Nah, ini salah satu bahasan yang menarik dalam tim, ya kan? Si Patrick Lencioni dalam 5 Dysfunction of Team menuliskan sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut sebagai absence of trust. Bayangkan kita adalah sebuah perahu dayung, ya kan? Ada 10 orang pendayung lah yang mendayung secara bersama-sama, ya kan? Tapi dia tidak tahu mau kemana, tidak ada aturannya yang jelas kemana, ya kan? Akibatnya apa? Tidak ada trust satu dengan yang lainnya di antara para pendayung, ya kan? Ada yang komplain, kamu dayungnya terlalu keras, kamu dayungnya terlalu ke kanan, kamu dayungnya terlalu ke belakang, kamu dayungnya muncul mulai komplain. Kenapa? Tidak adanya trust, ya kan? Akibatnya apa? Biasanya itu salah satu indikator tidak adanya tim dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, avoidance of accountability. Ini biasanya di perusahaan yang one man show, owner tunggal, ya kan, tidak dikelola oleh profesional. Salah? Enggak. Tapi kadang-kadang keinginan owner, keinginan satu orang yang sangat dominan sekali dalam perusahaan menyebabkan avoidance of accountability, ya kan? Karena satu contoh lagi, biasanya tanyakan tentang struktur organisasi di perusahaan tersebut. Biasanya tidak jelas struktur organisasinya, just a diagram,
tapi tidak merupakan suatu fungsi dari struktur organisasi, tidak menjalankan fungsi organisasi struktur tersebut. Nah, itu biasanya akan memunculkan yang namanya avoidance of accountability. Yang ketiga, fear of conflict. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, dan juga di banyak organisasi, pasti konflik itu pasti ada. Tidak ada organisasi yang tidak punya konflik, mau konflik horizontal maupun vertikal. Tapi bagaimana kita bisa mengelola konflik tersebut, itu akan mencerminkan bagaimana sebuah tim, ya kan? Makin banyak konflik yang tidak terselesaikan, berarti mencerminkan bahwa dalam organisasi tersebut tidak ada yang namanya tim, ya kan? Yang keempat, inattention of result. Perlunya sebuah target, perlunya sebuah kesamaan tentang goals-nya apa sih yang mau dicapai, bagaimana cara mencapainya, itu merupakan indikasi biasanya. Karena banyak perusahaan yang didirikan atau dibangun, organisasi juga dibangun dengan spirit, hanya sebuah semangat. Yuk kita bikin usaha segala macam. Tapi mereka tidak punya goal. Satu cara gampang, mereka kadang-kadang tidak punya visi misi. Buat apa sih visi misi? Nggak penting, ya kan? Saya begini aja udah jalan. Ya, kita lihat aja apa yang terjadi, ya kan? Semua orang bergerak sendiri, nggak tahu mau kemana, arahnya mau kemana, mau seperti apa, ya kan? Yang kelima, lack of commitment. Kenapa sampai terjadi lack of commitment? Karena mereka nggak tahu mau ngapain, ya kan? Saya harus sampai sejauh apa? Contoh paling gampang, kalau kita mau pergi ke Jakarta, tahu kita mau ke Jakarta, gitu kan? Tapi apakah kita mau naik pesawat atau naik mobil, ya kan? Kalau naik pesawat berarti harus apa komitmennya? Peraturannya apa? Caranya bagaimana? Kalau mau naik bis atau misalkan naik kendaraan darat nyetir sendiri, bagaimana? Apa yang harus disiapkan? Seperti apa prosedurnya sebagainya? Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan menimbulnya lack of commitment. Jadi tadi itu sudah saya sampaikan 5 tips tentang 5 dysfunction of team. Oke, kita coba bedah dari setiap huruf yang ada dalam tim, ya kan? Yang sudah biasa beredar tim itu adalah together everyone achieve more. Tapi itu menurut saya kurang lengkap, ya kan? Karena hanya menceritakan achieve more, ya kan? How to achieve more-nya nggak ada, ya kan? Jadi yang pertama harus ada trust, ya kan? Sebuah organisasi atau perusahaan harus dibangun atas sikap saling percaya dari setiap elemen dalam organisasi tersebut, ya kan? Sebagai contoh kita lihat dalam organisasi politik yang cenderung rendah trust-nya, ya kan? Biasanya sulit untuk menjadi sebuah tim. Kenapa? Kepentingannya beda, ya kan? Ya mungkin ada dalam organisasi yang sama, dalam suatu peristiwa yang sama, tapi trust-nya berbeda. Karena apa? Kepentingannya mungkin beda, ya kan? Jadi penting sekali untuk membangun trust. Bagaimana membangun trust? Kita ceritakan di session yang lain, ya kan? Empati, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, yang diikuti oleh sikap dengan memberikan dukungan positif, ya kan? Empati berbeda dengan simpati, ya kan? Simpati bisa ada yang berduka, oh saya turut ikut berduka cita. Tapi ketika empati, kita bicara empati, tidak hanya sekedar mengucapkan duka cita, kita datang, kita memberikan dukungan ataupun kita memberikan sesuatu yang memberikan rasa nyaman buat orang lain. Ada satu istilah lain, kita empati itu kita masuk dalam sepatu orang lain, ya kan? Sehingga kita ngerasain sepatunya kayak apa, itu empati, ya kan? Dalam organisasi penting sekali untuk punya empati, karena kita coba mengerti kesulitan orang lain apa, kesulitan pekerjaan orang lain apa, kesibukan dia apa, mungkin suasananya sedang tidak menyenangkan, mungkin hatinya sedang tidak menyenangkan, atau mungkin dia tidak mengerti apa yang dilakukan, ya kan? Nah, bagaimana kita menunjukkan empati kita dengan suatu action, tidak hanya sebuah, wah, gue ikut bersedih deh, ya kan? Wah, itu derita lo, gitu kan? Mungkin bercanda ya kadang-kadang, tapi itu mungkin buat orang yang mendengar dalam posisi sedang dalam kesusahan, mungkin ya sangat tidak menyenangkan, sehingga akan menyebabkan tidak adanya empati, ya kan? Yang ketiga adalah accountable, sikap bertanggung jawab untuk mewujudkan hasil terbaik dengan segala daya upaya dan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Jadi artinya di sini kita memiliki sikap tanggung jawab, ya kan, terhadap apa yang diberikan menjadi tugas kita, apa yang menjadi job desk kita, ya kan. Tidak hanya sekedar, oh ini jam 5 sore saya pulang ya. Tapi kita sadar, kalau kita nggak selesai, kita tidak lakukan apa yang kita lakukan, akibatnya apa untuk perusahaan? Apa akibatnya untuk organisasi? Kalau tidak kita lakukan secara baik, tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, apa sih akibatnya terhadap organisasi? Itu harus disadari oleh semua orang.
Karena banyak di organisasi perusahaan, ya saya hanya sekedar bekerja, saya menjalankan tugas fungsi 8 to 5 lah. Datang jam 8, pulang jam 5, ya kan? Hasilnya saya nggak tahu. Itu yang kadang-kadang membuat tim tidak menjadi terbentuk, ya kan? Dan terakhir, miserable. Semua yang dilakukan dan dihasilkan harus terukur dengan jelas. Karena tanpa bisa diukur, tidak bisa dibedakan apa hasilnya tanpa tim. Ya kan? Jadi tadi udah jelas, T pertama trust, yang kedua empati, ketiga accountable, yang keempat adalah measurable. Ya kan? Karena dengan tim, organisasi perusahaan harus bisa achieve more better, more produktif, more kreatif, and much more. Sehingga bisa kita katakan together everyone achieve more kalau 4 tadi terpenuhi. Sekian yang bisa saya sampaikan tips tentang bagaimana membangun sebuah tim. Jangan lupa like ya, kemudian share ya kan, kemudian komen jika Anda ada pertanyaan atau ingin sesuatu yang disampaikan. Dan yang paling penting juga jangan lupa subscribe. Oke? Salam maju untuk kita semua. Bye.